Menjelang duel hidup mati Timnas Indonesia kontra China pada 5 Juni mendatang, atmosfer sepak bola nasional tengah memanas. Bukan cuma karena lawan yang dihadapi adalah raksasa Asia, tapi karena situasi di luar lapangan yang kian dramatis dan emosional. Kabar baik datang lebih dulu. Stefano Lillipali resmi comeback ke skuad Garuda, membawa pengalaman dan visi permainan yang sempat dirindukan publik. Di saat bersamaan, Emil Audero, kiper keturunan yang kini jadi harapan baru Indonesia, siap menjalani debut perdananya di GBK dalam laga yang akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Namun, di balik optimisme itu, datang kabar pahit. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia atas dugaan insiden saat laga kontra Bahrain. Tak hanya didenda ratusan juta rupiah, supporter Garuda pun harus menerima kenyataan pahit. 15% kapasitas stadion GBK dikurangi. Padahal justru di laga inilah dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno sangat dibutuhkan. Bahkan media China sendiri sudah menggambarkan GBK sebagai neraka sepak bola Asia Tenggara. Tempat di mana tekanan supporter bisa membuat tim manapun ciut nyali. Dan kini ketika China datang dengan penuh tekanan dan ketakutan, timnas justru harus tampil dengan kekuatan yang sedikit teredam. Tapi satu hal yang pasti, Garuda tak akan pernah gentar. Kembalinya Stefano Lillipali ke dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan atau TC di Bali menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah cukup lama absen, sosok pemain berpengalaman ini diyakini bisa memberikan stabilitas di lini tengah sekaligus menjadi mentor untuk para pemain muda. Di sisi lain, Emil Audero, kiper kelahiran Indonesia yang telah malang melintang di Serie A Italia, dipastikan akan melakoni debut perdananya bersama timnas Garuda di laga besar melawan China. Kepastian ini muncul setelah Martin Paes terkena akumulasi kartu. Dan Emil yang sebelumnya gagal membawa Palermo melaju lebih jauh di play-off Serie B, langsung terbang ke Indonesia dengan semangat luar biasa. Saya tidak bermain saat panggilan pertama, tetapi saya tahu saya akan bermain 5 Juni nanti. Ini akan jadi momen yang tidak akan saya lupakan, ujar Emil kepada Corriere dello Sport. Debut di kandang, di depan puluhan ribu fans yang menyanyikan Indonesia Raya dan Garuda di dadaku. Jelas bukan laga biasa. Ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang Emil sebagai pilar utama skuad Merah Putih di masa depan. Sayangnya, euforia jelang laga penting ini sedikit tercoreng. FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia usai insiden dalam laga kontra Bahrain di menit-menit akhir, di mana supporter Indonesia diduga meneriakan slogan bernada diskriminatif. Akibatnya, Indonesia didenda sekitar 400 juta rupiah dan kapasitas stadion GBK dikurangi 15% untuk laga melawan China. FIFA juga mengharuskan area tribun yang dikurangi itu diisi oleh komunitas anti-diskriminasi dan memasang spanduk bertema toleransi. Sanksi ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, ketika Bahrain menjadi tuan rumah dan berlaku tidak sportif melawan Jepang, nyaris tak ada sanksi dari AFC maupun FIFA. Banyak pihak menilai posisi Indonesia di AFC memang sangat lemah secara politis, tak seperti negara-negara Teluk yang punya pengaruh besar dalam tubuh konfederasi. China panik, GBK disebut neraka Asia. Sementara itu pihak China tampak gelisah, mereka tahu laga di Gelora Bung Karno tidak akan mudah. Bahkan pelatih mereka Branko Ivankovic menyebut laga ini sebagai laga yang bisa menentukan nasib karirnya. Kami tidak boleh meremehkan Indonesia. Mereka punya banyak pemain naturalisasi dan akan bermain di depan pendukung fanatik mereka, kata Ivankovic. Media-media China seperti 163.com bahkan meminta FIFA agar benar-benar menjalankan sanksi ke Indonesia. Mereka menilai pengurangan kapasitas stadion adalah kabar baik bagi China dan berharap GBK tidak terlalu bising.
Padahal sebelumnya, banyak tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Irak, hingga Vietnam tak pernah merasa terancam saat bermain di GBK. Justru mereka mengakui bahwa atmosfer di Jakarta adalah bentuk cinta supporter yang luar biasa. Comeback-nya Stefano Lillipali. Di tengah hiruk-pikuk pemanggilan pemain timnas Indonesia jelang duel panas melawan China, satu nama senior kembali menyita perhatian, Stefano Lillipali. Meski usianya telah menginjak 35 tahun, namun nyatanya si nomor 10 abadi ini belum kehabisan bensin. Lillipali bukan sekedar pemain tua yang diberi tempat karena nostalgia. Ia adalah sosok yang masih sangat relevan, tajam, dan konsisten di level tertinggi. Buktinya, bersama Borneo FC musim ini, ia telah mengemas 5 gol dan 4 assist, meski sempat diganggu cedera. Jika tidak ada kendala fisik, angka itu kemungkinan besar sudah jauh melesat. Lebih dari sekedar statistik, Lillipali membawa sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan angka, pengalaman, ketenangan, dan leadership di momen-momen genting. Timnas yang sedang dalam transisi dengan banyak wajah baru, jelas membutuhkan sosok seperti dirinya untuk menjaga keseimbangan. Dan menariknya, dalam duel nanti, Lillipali berpotensi diplot sebagai pengganti Marcelino Ferdinand, bermain tepat di belakang oleh Romani. Kombinasi dua pemain berdarah Belanda ini bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan China. Apalagi jika Patrick Kluivert memberikan kebebasan penuh pada Lillipali untuk bergerak liar, membaca celah dan menusuk ke jantung lawan seperti yang biasa ia lakukan. Lebih dari itu, satu hal yang tak pernah berubah dari Lillipali adalah komitmennya pada lambang Garuda di dada. Ia bukan tipe pemain yang pilih-pilih panggilan. Berkali-kali ia tegaskan di depan media, selama dibutuhkan, ia akan selalu siap pulang. Dari kembalinya Lillipali yang siap menutup karir internasionalnya dengan penuh kehormatan, debut bersejarah Emil Audero yang akan jadi tembok terakhir pertahanan, hingga stadion GBK yang bersiap kembali menjadi neraka bagi lawan, semua elemen telah menyatu dalam satu misi besar, mengibarkan Garuda lebih tinggi dari sebelumnya. Meski badai datang bertubi-tubi, dari absennya pemain kunci seperti Marcelino dan Paz, sanksi kontroversial FIFA, hingga tekanan dari media asing, timnas Indonesia tidak gentar. Sebaliknya, mereka semakin siap menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berubah, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap bersaing di panggung dunia. Ini bukan hanya tentang pertandingan melawan China, ini adalah tentang kebangkitan, tentang generasi baru yang membawa harapan, dan generasi senior yang tak pernah menyerah. Ini tentang stadion yang bukan sekedar bangunan, tapi simbol kebanggaan, tentang para supporter yang bukan sekedar penonton, tapi nyawa dari perjuangan ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.